jadi saya ingin uraikan kaitannya kalau akikah sudah dilaksanakan di Jogja. Jadi hari ini syukurannya. Tadi telah saya bacakan satu hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahi yuwahidani au yunasirani au yumajisani. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam, maka tergantunglah orang tuanya, apakah anaknya itu nanti dijadikan seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi penyembah api. Ibarat anak adalah kertas putih, ya. Maka bagaimana dia akan tulis dengan warna merahkah, hitamkah, birukah, hijaukah, atau tulisan itu baik nggak baik tergantung orang tuanya. Tetapi kalau sudah orang tuanya sudah melakukan, ya sudah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, singkat-singkat saja pada hari ini. Jadi yang pertama di dalam Al-Quran, anak ada 4 tipe macam. Yang pertama, anak sebagai fitnah, ya, anak sebagai zinatul hayatid dunya. Anak sebagai zinatul hayatid dunya artinya apa? Anak sebagai perhiasan dunia. Ya, Waalaikumsalam, akhirnya datang juga. Ya. Ya. Ya, siapa? Ya. Sini, Bang. Ya. Anak sebagai hiasan dekorasi dunia. Maksudnya apa? Anaknya ini secara pendidikan cukup mapan. Mungkin S1, mungkin S2 atau sarjana lah. Orang tersanjung, wah enak ya, anakmu sarjana, anakmu baik. Tapi sebenarnya anak ini hanya lahiriahnya saja yang nampak baik. Tapi dia sendiri sebetulnya komunikasi dengan orang tuanya nggak baik juga. Tapi ini ujian yang memang untuk orang tua nggak terlalu berat kalau hanya seperti ini. Cuman orang banyak yang tertipu dengan casingnya aja. Seneng ya, aduh anaknya sekarang sudah mapan semua, seneng ya Pak ya, padahal anaknya nggak juga. Ya, ini anak sebagai dekorasi dunia. Dan itu ada, Al-Quran menyatakan ada kok. Kemudian yang kedua, anak sebagai fitnah. Anak yang mendatangkan masalah, ada aja dari anak ini masalahnya. Orang tuanya belum tidurnya, ada yang musik-musik, ada yang manggil, ada yang ini, anak bapak ini gimana ini? Ini anak sebagai fitnah. Ini lebih berat ujian yang kalau anak sampai jatuhnya fitnah. Karena orang pun dari luar sudah ngelihat, anakmu tuh gimana sih? Perilakunya juga nggak nyenengin. Ibadahnya enggak, ekonominya juga enggak, hatinya juga berantakan, kenyamanan tidak ada orang tua dapatkan ini. Ini anak sebagai fitnah. Cukup berat. Tapi ada lagi yang lebih berat lagi, naudzubillah min dzalik, anak sebagai aduun, anak sebagai musuh. Beberapa waktu yang lalu sempat ada beranda curhatan seorang ibu. Ini menjadi ibrah pelajaran kita. Ibu itu mengatakan ketika suaminya sudah meninggal, maka ibu inilah yang ngopenin anaknya. Sampai dia S1, kemudian saking senangnya ibunya biar anaknya ini pengen kuliah lagi sampai S2. Apa yang dia lakukan? Dia jual rumahnya. Sawahnya dia jual. Yang penting anaknya dapat kerja. Sampai ibunya ngontrak. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah dia dapat seorang istri, seorang ya di perusahaan asing atau negeri yang cukup honor gajinya cukup besar lah. Ketika ibunya sakit ini dia datang kepada anaknya, nak sayang, mama pinjem dong uang 2 juta. Mama nih kayaknya kurang sehat, kayaknya mama agak sakit-sakitan akhir-akhir ini. Apa jawab anaknya? Mama ngerti gak sih? Aku ini baru beli motor, Ma. Yang nilainya 30 juta kurang lebihnya. Dan mama gak ngerti, aku lagi bangun rumah. Aku lagi nampung loh, Ma. Jangan diganggu dia keuanganku, Jo.
Si ibu itu mengatakan, kalau sekiranya tahu seperti itu, mending anakku hanya sampai S1 saja. Aku masih punya rumah, aku masih punya ladang atau sawah, sehingga aku nggak susah seperti ini. Ini pelajarannya Bapak. Jangan sampai kita jadi orang tua nggak punya tabungan. Jangan sampai kita terlalu menggantungkan sama anak kita. Kalau anak pengertian itu kewajiban dia. Tapi kalau kita terlalu berharap dengan anak, na'udzubillah min dzalik, sudah banyak orang yang tersakit, ya. Sampai ungkapannya tadi, kalau tahu seperti ini cukuplah saya kuliahkan S1 saja, nggak perlu S2 sehingga nggak perlu kehilangan rumah dan kebun atau sawah coba. Tapi ya begitulah perjalanan hidup. Ini pelajaran buat kita sebagai orang tua, harus pintar nabung. Jangan nyah-nyoh. Ya. Karena kalau yang terjadi pada akhirnya anaknya nggak baik, nanti kita sendiri yang berat. Orang juga nggak menghargai kita. Bahasanya orang itu orang tua nyusahin aja coba. Itu maklum, apa? Dia kan yang lahirin aja. Coba. Anaknya nggak peduli, nggak sakit. Ya. Nah, sekarang fakta realitanya memang begitu kok. Banyak ternyata curhatan-curhatan seorang ayah ataupun seorang ibu yang anaknya sebagai aduun, anaknya sebagai musuh. Ada yang jual rumahnya, ada yang jual semacam-macam. Kalau itu fisik, ada lagi yang sampai seperti di Banyumas ataupun di Padang itu ya, atau di daerah lah, Allah alam itu, sampai yang satu minta motor, bapaknya bilang belum panen nak, nantilah kalau udah panen sabar. Bapaknya dibunuh. Yang satunya gara-gara minta HP, ibunya yang dibunuh. Kan ngeri. Anak sebagai adun, sebagai musuh. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita memiliki anak ya yang tiga macam ini. Tapi sekiranya kalau yang pertama mungkin masih bisa ngelus dodo kalau orang Jawa bilang. Masih ada nama baik-baiknya juga, orang lihatnya baik, tapi dalamnya sebetulnya weleh-weleh. Makanya kita jangan sampai tertipu dengan yang namanya casing. Ya. Banyak orang tertipu hari ini dengan casing. Hari ini juga banyak yang berpenampilan agamis tapi kelakuannya iblis. Iya toh? Ya. Ustadz, guru, kiai, syekh mestinya menjadi pengayom untuk santrinya, untuk muridnya, jamaahnya. Malah dirusak. Na'udzubillah min dzalik. Udah begitu yang katanya bagian keagamaan juga mentoleran, ya wajarlah namanya manusia. Wajar gimana? Ya. Kalau udah zina, sudah melanggar syariat Islam itu tidak ada lagi wajar. Ya. Ketika orang menganggap wajar, dia juga manusia, sering ketemu, itu yang mengatakan itu dosa juga loh. Jadi kalau dia mengatakan jijik saya yang lihat seperti itu, harus begitu. Kenapa? Barang siapa yang dia cinta karena Allah, memberi karena Allah, benci karena Allah, tidak memberi karena Allah, faqad istamalal iman. Maka dia orang yang betul-betul memiliki iman yang kuat. Siapa yang dia cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, tidak memberinya karena Allah, faqad istamalal iman. Maka orang seperti ini adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Amin, gitu dong. Bilang amin aja kok berat banget toh. Emang dosanya tinggal sedikit apa? Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Nah, yang keempat dalam Al-Quran Allah nyatakan qurrata a'yun. Anak sebagai penyejuk mata, penentram hati. Anak yang soleh. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah putra putriku. Baik solih soliha. Cerdas mandiri. Berilmu yang benar. Berakhlak mulia. Faham hafal Al-Quran. Berbakti pada orang tua. Berguna bagi nusa dan bangsa. Ditutup apa? Menjadi pembela Islam.